Tegak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sebelum kita lanjut, adakah di antara anak yang sudah hadir? Ada, Bu. Ada nak? Ada, Bu. Siapa nak? Rofi Saputra, Bu. Nama namanya nak? Sakit, Bu. Satu orang. Baiklah, kita doakan semoga temannya Rofi Saputra diberi kesembuhan dan bisa datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajarnya, Ibu kasih ice breaking dulu ya. Semuanya silakan berdiri. Nah, semuanya mengikuti ya, Nak. Masih ingatkah Ananda materi kita yang sebelumnya yaitu tentang hakikat ilmu kimia dan peranannya? Masih. Nah, jadi ilmu kimia itu mempelajari tentang apa saja? Susunan materi, dan perubahan materi. Ya, jadi sekarang coba Ananda perhatikan gambar di depan. Itu gambar apa, Nak? Ya, kebun? Ya, pernahkah Ananda mengamati teh hijau yang sudah dihaluskan? Sudah. Pernah? Ya, jadi butiran teh hijau itu atau serbuk teh itu kan berasal dari daun teh yang kasar. Menurut Ananda, apakah sifatnya masih sama? Masih. Ya, tentunya masih ya. Nah, di mana setiap materi teh yang kita kenal itu terdiri dari beberapa partikel. Jadi inilah yang menjadi dasar pemikiran tentang pengertian atom yang mengalami perkembangan. Ya. Nah, jadi materi kita hari ini tentang perkembangan teori atom. Nah, di sini diharapkan nanti Ananda dapat menganalisis perkembangan teori atom. Teori atom mulai dari apa? Dalton, Thomson, Rutherford, Vanderbilt, dan mekanika kuantum. Yang selanjutnya, Ananda bisa menganalisis kelemahan dan kelebihan masing-masing atomnya. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan video di depan. Coba Ananda perhatikan video yang Ibu tayangkan. Coba perhatikan ketiga materi berikut. Mengapa emas, air, dan udara memiliki sifat yang berbeda? Ketiganya memiliki sifat yang berbeda karena susunan materinya berbeda. Apakah penyusun dari materi? Pernahkah Anda menggunting kertas hingga potongan terkecil? Apa yang Anda peroleh? Pada tahun 460 sebelum Masehi, Demokritus menyatakan teori, yaitu jika kita membelah materi hingga bagian terkecil, akan diperoleh atom. Namun, teori ini tidak didasari eksperimen. Setelah munculnya hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, teori atom mulai bermunculan. Dimulai dari teori atom Dalton pada tahun 1803, teori atom Thomson, dan susunan dari atom. Nah, coba sekarang siapa yang bisa memberikan pertanyaan terkait video yang Ibu tayangkan tadi? Nah, yang cukup banyak ya, Ibu ambil 3 saja, yaitu Karina, Reva, dan Nadia. Ayo, silakan Karina terlebih dahulu. Baiklah, dari video yang saya amati tadi, saya ingin bertanya,
Bagaimanakah teori dasar dari perkembangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr? Oke. Selanjutnya, Marisa. Saya ingin bertanya, Bu, dari video yang saya amati tadi, apakah masing-masing dari model atom tersebut memiliki kelemahan sehingga munculnya teori baru? Iya. Nah, yang terakhir. Baiklah, Bu, dari video yang telah saya amati tadi dan juga menyambung dari pertanyaan Eva, apakah atom itu juga memiliki kelebihannya? Nah, berarti dari 3 permasalahan yang disampaikan semuanya tadi, yang pertama tadi apa? Dasar ya, dasar teorinya dari setiap atom. Habis itu temannya juga bertanya apakah setiap atom itu punya kelemahan, dan yang terakhir juga ada kelebihan. Jadi dari 3 permasalahan ini akan kita bahas di dalam diskusi kelompok. Jadi sekarang silakan Ananda duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibagi. Itu ada di depan ya. Silakan Ananda duduk per kelompok. Udah dapat kelompok semua? Di sini Ibu akan berikan KPD untuk membantu Ananda memecahkan masalah tentang perkembangan teori atom. Jadi masing-masing Ibu bagi KPD-nya. Yang telah Ibu share ya ke grup PA-nya, dari buku paket IPA-nya ataupun dari internet. Nah, atau YouTube, silakan dikumpulkan informasi, ditulis di LKPD-nya masing-masing. Nah, terus nanti setelah itu Ananda diskusikan informasi yang didapat, nanti diskusikan dengan temannya ke kelompok. Hasil diskusinya masing-masing kelompok nanti menuliskan di kertas HPS yang Ibu bagikan. Ya, Nak, ya? Dilakukan oleh teman saya tadi, seperti gambar di atas itu merupakan bentuk dari roti kismis. Mengapa dikatakan sebagai roti kismis? Baiklah, yang terakhir adalah kelebihan dari teori atom Rutherford yang akan dibacakan oleh Dio Nafirani. Selanjutnya ada kelebihan dari teori atom Rutherford. Yang pertama yaitu dapat menerangkan fenomena penghambatan partikel atas pada lempeng emas tipis. Yang kedua yaitu dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Yang ketiga, dapat menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron yang mengelilingi atom. Yang keempat, menggambarkan gerak elektron yang berada di kawasan sekitar inti atom. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sofian dari kelompok 2 yang akan bertanya kepada kelompok 3. Baiklah, yang ingin saya tanyakan adalah penyempurnaan apa yang dilakukan oleh Rutherford mengenai teori atom sebelumnya atau teori atom dari Thomson. Mungkin hanya itu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Karina Yunita dari kelompok 1 ini mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, Rutherford menyempurnakan teori Thomson, yang dimana teori Thomson belum memiliki inti atom, sedangkan pada Rutherford telah memiliki inti atom sebagai pusat atom. Baiklah, apakah sudah cukup? Sudah cukup Karina ini. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan. Tambahan dari kami akan dijelaskan oleh Ibu. Pada model atom Thomson hanya terdapat
elektron, proton, dan nukleus. Udah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak betul. Sebelumnya terima kasih. Nah, sekarang perhatikan silakan nak. Nah, jadi inilah perkembangan model atom yang kita bahas tadi. Jadi dari penjelasan masing-masing kelompok, ibu perhatikan sudah benar ya. Di mana model atom? Jadi kalau menurut Dalton, atom itu apa? Bagian yang terkecil, tidak dapat dibagi lagi. Nah, ternyata setelah ditemukannya elektron sebagai partikel dasar yang bermuatan negatif, menyebabkan model atom Dalton ini diragukan sehingga muncullah model atom Thomson, yaitunya model seperti roti bisnis, dan akhirnya bermunculanlah model-model atom yang berikutnya untuk menyempurnakan model atom sebelumnya. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nama saya Indah Febrian dari kelompok 2. Di sini saya akan menyimpulkan kembali pembelajaran yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu teori atom sudah mengalami beberapa perkembangan dikarenakan setiap teori yang dicetuskan atau yang dikemukakan oleh seorang, mungkin itu saja Ibu untuk kesempatan kali ini. Salah dan jagal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ada kelemahan teori atom Dalton. Pertama, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Kedua, tidak dapat menjelaskan secara atom saling berkait. Dari kata ini dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan disimpan semua LKPD, buku-bukunya, kita kuis. Kuisnya itu lewat Google Chrome, jadi ibu kirim linknya ke grup. Silakan dibuka HP-nya. Ada semua bawa HP nak? Ada Bu. Udah bawa. Nah, silakan dimulai, waktunya cuma 5 menit. Berdoa terlebih dahulu bagi yang terlupa, yang nggak bawa HP ini ada ibu screen-nya soalnya. Silakan ibu. Nah, ibu. Silakan dikirim jawabannya. Waktunya sudah habis. Silakan dikirim jawabannya. Nah, kalau udah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang partikel-partikel penyusun atom. Nah, silakan dipelajari dulu di rumah. Nanti ibu share di WA grup bahan ajarnya, ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apakah bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini? Bisa. Baik, sekarang sebelum kita tutup, silakan katakanlah memimpin doa terlebih dahulu. Siap nak. Hormat gerak. Jaga gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.